Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kita yang ketiga. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Semoga bisa mengikuti pembelajaran hari ini juga dengan baik juga dengan melihat tayangan video pembelajaran ini. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan belajar tentang negara ASEAN yang kelima dan keenam, Filipina, dan nanti kita akan lanjut dengan Brunei Darussalam. Baik, kita akan masuk pada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ketika kalian belajar materi ini, Bu Evi sangat berharap kalian nanti akhirnya bisa menjelaskan letak astronomis dan batas dari negara Filipina juga Brunei Darussalam. Yang kedua, menjelaskan keadaan alam dan kegiatan ekonomi negara negara Filipina dan juga Brunei Darussalam. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama Filipina, Brunei Darussalam dalam kawasan Asia Tenggara. Ini yang menjadi harapan Bu Evi. Oke, kita akan langsung masuk pada negara Filipina. Nah, ini adalah bendera negara Filipina dan lambang negara Filipina. Filipina dulu merupakan bekas jajahan dari dari negara Spanyol. Kemudian merdeka, sempat juga dikuasai oleh Amerika dalam beberapa waktu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini wilayah Filipina dalam peta. Filipina merupakan negara seperti negara kita kepulauan, negara fragmented dengan beberapa pulau yang cukup terkenal. Ada Pulau Luzon, ini pulau yang terbesar. Di Pulau Luzon ini ada ibu kota Filipina, Manila. Kemudian ada pulau terbesar kedua, Mindanao. Mindanao ini yang berbatasan dengan sebelah selatan dengan Sulawesi. Ada Laut Sulawesi. Di mana di Mindanao ini pernah terjadi terorisme dan Indonesia turut membantu menyelesaikannya. Wilayah Mindanao ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau yang pulau lain agama Katolik. Ada juga Pulau Palawan. Ini pulau yang juga cukup besar. Kemudian ada Pulau Samar, Pulau Mindoro. Ini adalah beberapa pulau yang terkenal di Filipina. Kita akan masuk pada hal lain dari Filipina. Oke, ini adalah Bu Evi mengambil sebuah potret ibu kota Manila di Filipina. Kota yang cukup padat, mungkin hampir mirip dengan ibu kota kita, Jakarta, yang juga padat penduduknya. Salah satu sudut lain dari kota Manila yang ada di tepi pantai. Cukup indah ya, cukup menarik untuk dinikmati indahnya. Nah, kalian bisa melihat betapa indahnya lereng gunung ini, betapa sejuk daerah ini, hampir kayak seperti di negara kita. Tapi ini adalah wilayah dari Filipina, yaitu pegunungan Cordillera yang membentang di 4 provinsi di Kepulauan Luzon, di Pulau Luzon, Filipina. Jadi deretan pegunungan Cordillera di sini, kawasan ini ya. Oke. Filipina merupakan negara yang juga dilalui oleh sirkum pegunungan, khususnya sirkum pegunungan Pasifik. Sehingga di Filipina juga memiliki sejumlah gunung api yang aktif, yang juga sering menimbulkan erupsi ataupun juga gempa. Nah, salah satu gunung yang terkenal di Filipina yang sekarang masih aktif dan juga sering erupsi adalah Gunung Mayon. Gunung Mayon ini merupakan gunung yang masih aktif. Sedangkan gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo. Ini kenampakan dari Gunung Apo. Baik, kita akan masuk pada data-data penting Filipina. Filipina merupakan negara yang berbentuk republik.
Wilayahnya berupa kepulauan, ibu kotanya Manila, kepala negaranya presiden. Tadi Bu Evi sudah menyebutkan sejumlah pulau utama. Ada Pulau Luzon terbesar, Mindanao yang kedua yang mayoritas penduduknya Muslim, Mindoro, Bohol, Pahlawan, dan Cebu. Ras yang ada di Filipina campuran antara Melayu dan Spanyol. Ini yang paling banyak namanya bangsa Mestis atau Filipino. Kemudian ada ras Melayu dan Negrito. Bahasanya adalah bahasa Tagalog dan Inggris. Ada bahasa Inggris karena memang pernah dijajah oleh Amerika. Agamanya mayoritasnya Katolik walaupun ada yang Muslim, terutama di Pulau Mindanao. Iklimnya iklim tropis basah, tropis panas seperti negara kita, tetapi banyak curah hujan karena memang Filipina dikelilingi oleh lautan luas. Nah, kita lihat dengan letak dan batas dari Filipina. Filipina yang berada di wilayah Asia Tenggara mempunyai perbatasan utara dan timur dari Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selatan ada Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Di sebelah barat ada Laut Cina Selatan, laut terluas di dunia. Kalau melihat dari batas ini, jelas sekali Filipina dikelilingi oleh perairan. Maka iklim yang ada di Filipina adalah tropis basah, banyak curah hujannya. Filipina letak astronomisnya adalah 5 derajat lintang utara, 21 derajat lintang utara. Di sini menunjukkan bahwa Filipina ada di bagian lintang utara dan antara 170 derajat bujur timur sampai 126 bujur timur. Kita masuk pada bentangan alam Filipina. Bentangan alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Filipina tersusun oleh hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Diperkirakan jumlah pulau yang ada di Filipina 7.107 pulau. Pulau-pulau yang besar tadi sudah Bu Evi sebut, Luzon, Mindanao, Mindoro, Bohol, Palawan, Cebu. Gunung tertingginya adalah Gunung Apu. Titik terendahnya adalah paras laut atau palung Mindanao yang kedalamannya diperkirakan adalah 1000 meter di bawah laut. Sangat dalam. Nah, kegiatan ekonomi. Filipina merupakan negara yang mengandalkan bidang pertanian agraris. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia, maka di Filipina pun mulai ada pergeseran kegiatan ke sektor industri. Hasil pertanian yang ada dan peternakan di Filipina antara lain di sini adalah beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Kalau melihat dari hasil pertaniannya itu hampir mirip dengan negara kita ya. Di Indonesia juga ada beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga. Ternyata di Filipina juga seperti itu. Filipina memiliki penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI, International Rice Research Institute. IRRI ini telah menemukan jenis padi unggulan, padi yang bisa tahan terhadap wereng dan juga angin. Diberi nama IR36 dan IR38. Ini adalah jenis padi unggul yang mungkin setiap negara ingin. Biasanya padi kalau sudah terserang hama wereng, padi itu akan poso, akan mati. Nah, angin sangat juga mempengaruhi pertumbuhan padi. Kalau sedang anginnya besar, musim penghujan, karena angin padi bisa roboh, tidak bisa berdiri kokoh. Nah, kalau itu terjadi, maka padi yang ada nanti akan jatuh ke tanah dan mati, gampang mati. Jadi apa yang dihasilkan oleh IRRI di Filipina ini sangat dibutuhkan oleh para petani. Di sektor industri, Filipina juga memiliki sejumlah industri seperti peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi pangan. Adapun di bidang pertambangan, Filipina merupakan negara penghasil minyak bumi, nikel, wolbart,
perak, emas, dan perunggu. Nah, ini untuk kegiatan ekonomi. Nah, kita akan membahas bagian terakhir dari Filipina. Bagaimana kerjasama Filipina, terutama dengan Indonesia? Indonesia dengan Filipina menjalin kerjasama di bidang perdagangan, di mana Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Selain itu, antara Indonesia dengan Filipina terjadi suatu perjanjian bersama dalam membasmi terorisme. Nah, ini kerjasama Indonesia dengan Filipina. Tentang negara Filipina, selesai ya anak-anak. Kita akan masuk bahasa negara kedua, negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam, ini wilayah Brunei Darussalam. Nah, wilayah Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei adalah Bandar Sri Begawan. Ada di sini. Nah, ini bendera Brunei, ini lambang negaranya. Brunei wilayahnya ada dua bagian. Nah, terpisah dengan Malaysia. Ini wilayah Malaysia. Ada di Malaysia wilayah kalau tepatnya di Kalimantan bagian utara. Nah, ini lebih jelas. Wilayah Brunei Darussalam itu ada Beliat, Tutong, dan Temburong. Nah, ini wilayahnya terpisah oleh Malaysia. Brunei Darussalam merupakan negara yang terkaya di dunia karena produksi minyak buminya. Ini adalah raja atau sultan dari Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Nah, ini adalah salah satu bentuk masjid yang ada di Brunei dengan kemegahannya. Nah, di Brunei Darussalam juga ada Ulu Temburong National Park, sebuah tempat taman nasional untuk menjaga kelestarian alam yang ada di wilayah Temburong. Nah, sebagai negara Muslim, tentu saja di Brunei bangunan masjid itu bukan hal yang asing. Banyak bangunan masjid didirikan. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin. Ini adalah masjid yang terletak di wilayah Bandar Sri Begawan. Nah, hal lain yang ada di Brunei adalah sebuah museum teknologi Melayu yang terletak di Kota Batu, Brunei Darussalam. Yang namanya museum tentu saja di dalamnya akan menyimpan berbagai barang yang tentunya mempunyai nilai seni, nilai sejarah yang penting bagi negara Brunei pada saat itu. Baik, kita akan masuk pada informasi umum tentang Brunei. Brunei adalah negara kesultanan, wilayah berbentuk daratan, kemudian ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, kepala negaranya adalah Sultan yang saat ini adalah dipegang oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Bahasa yang ras dan sukunya ada Melayu paling banyak, ada Cina, pendatang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan atau Dayak. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, dan Tiongkok karena memang dulu dikuasai oleh Inggris. Mayoritasnya beragama Islam, ada juga yang beragama Buddha dan Kristen. Iklimnya adalah tropis. Nah, ini letak astronomis Brunei terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara. 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Jadi kalau dilihat dari letaknya, jelas Brunei ini beriklim tropis pada lintang dekat dengan kutub. Dekat dengan khatulistiwa. Batasnya, nah, bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ini keadaan alam. Brunei bagian utara merupakan dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei.
Di bagian selatan, reliefnya cenderung kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara Sarawak, bagian utara dan selatan. Bagian barat, wilayah Brunei terdapat aliran sungai, namanya Sungai Baram. Oke, untuk keadaan alam, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, perekonomian Brunei sebagian besar ditopang oleh hasil minyak bumi dan gas alam. Dengan kata lain, Brunei adalah negara penghasil minyak bumi dan gas alam. Saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapita di antara negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, Brunei mendapat sebuah julukan negara petrodolar Asia Tenggara. Petrodolar. Saking kayanya dolar sebagai ukuran. Nah, daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Brunei terdapat di daerah Syria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Nah, dari industri keduanya memberi kontribusi besar dari ini hasil minyak bumi ini. Namun ada juga industri lain yang juga membantu perekonomian Brunei. Ada industri tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Ini untuk kegiatan ekonomi. Kita akan masuk pada bahasan terakhir tentang Brunei. Kerjasama Brunei dengan Indonesia. Brunei menjalin hubungan diplomatik antara dengan Indonesia. Tentu kamu pernah melihat bagaimana Sultan Hasan al-Bolkiah pernah berkunjung ke Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor-impor. Ekspor Brunei ke Indonesia berupa kapas, besi, dan baja. Adapun impor Indonesia, adapun yang diimpor oleh Indonesia adalah semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Yang diimpor oleh Brunei dari Indonesia, yang dibeli oleh Brunei dari Indonesia adalah semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Nah, anak-anak, ini materi kita telah selesai. Pembahasan kita tentang negara Filipina dan Brunei Darussalam. Semoga apa yang telah disampaikan Bu Evi hari ini bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti. Nah, minggu depan kita masih akan bertemu lagi untuk materi tentang negara Kamboja dan Vietnam. Negara yang ke-7 dan ke-8. Semoga pertemuan ini akan memberikan tambahan informasi kalian tentang negara ASEAN. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tema baru negara Brunei dan Vietnam. Sampai ketemu minggu depan.